banget dengan kehidupan ini gitu. Kadang kita kan apalagi kita ini berhubungan dengan banyak orang dan berbagai macam karakter. Kadang kita juga belum bisa kontrol untuk diri sendiri. Benar. Sehingga kita juga harus gimana ya, Ci? Kita dituntut untuk bisa ya lo harus terima dalam kondisi profesional gitu ya. Profesional. Ketemu siapapun harus tetap dengan keadaan yang baik gitu. Terus kita harus berpura-pura itu kadang bukan berpura-pura, jatuhnya lebih ke harus mengesampingkan perasaan yang misalkan saat itu kondisinya kita lagi nggak nyaman, tapi kita harus kesampingkan perasaan itu gitu untuk supaya orang nih nyaman sama kita gitu, ngelihat kita tuh positive vibes gitu, kayak gitu tuh. Itu rasanya kan kadang kalau itu menguras energi banget ya. Iya, itu menguras, itu sangat menguras energi gitu, karena harusnya kita juga kan punya perasaan dimana kalau kita lagi sedih ya kita juga harusnya bebas dong berekspresi gitu, ungkapin gitu. Tapi untuk kita ini ya mau gak mau harus kalau bisa harus selalu menebarkan senyuman, menebarkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik gitu. Duh, keren banget ya. Jadi tetap mau gimana pun keadaan kita, mau gimana pun perasaan kita hari ini, kita tetap harus profesional ya. Betul. Itu Dede ada nggak sih tipsnya supaya kok bisa gitu? Karena jujur kalau kita kan kadang ya kayak kita mama tuh udah capek gitu ya dengan aktivitas kita, terus belum kalau kita pulang ke rumah anaknya tantrum, anaknya nangis-nangis, itu kan jujur itu super kayak menguras mental ya. Iya sangat. Gimana Dede bisa menghadapi semua itu? Tuhan itu kan kalau ngasih kita ujian ya, Ci, pasti Tuhan juga udah menyiapkan sesuatu yang indah dan pasti membantu kita gitu. Jadi setiap langkah, setiap kegiatan Dede sehari-harinya ini, kayak misalkan Dede lagi kondisinya lagi nggak, perasaannya lagi nggak baik lah gitu, pasti ada aja distract-nya supaya Dede nih, bukan kamu aja saat ini yang lagi bersedih, bukan kamu aja saat ini yang lagi terpuruk gitu loh, Ci. Selalu ada distract itu, apapun itu sih. Entah misalkan di situ ada orang yang lagi kesusahan juga, terus lebih susah dari kita misalkan. Itu kadang dia suka mikir, oh iya juga ya, dia aja bisa jalanin hidup semampu dia, sebisa dia, masa aku nggak bisa gitu. Terus aku udah dikasih anugerah dan keberkahan hidup yang luar biasa, masa aku banyak ngeluhnya sih gitu. Ya dari situ udah akhirnya ketemu anak, mau anak kondisinya mau gimana pun ya akhirnya seneng aja, nikmat aja gitu rasanya, Ci. Kalau aku sih lebih ke situ ya. Jadi itu kayak Tuhan selalu menunjukkan hal-hal yang bisa bikin kita jadi lebih bersyukur lagi gitu ya. Betul. Akhirnya jadi hal-hal yang bisa bikin kita tuh lebih semangat lagi buat menjalani hidup gitu. Itu memang ya. Bukan nggak boleh kita untuk mengeluh ya, Cid, atau kita mengekspresikan apa yang kita rasakan gitu. Tapi yakinlah, maksudnya Tuhan itu Tuhan itu adil kok, Tuhan itu baik kok gitu. Jadi kalau kita menghadapi semuanya dengan oke gitu, ini untuk diri kita sendiri aja dulu gitu. Abis itu pasti Tuhan ngasih nih di sekeliling kita yang akan membuat kita nih lebih bersyukur gitu. Jadi mungkin di saat kita nih ngalamin masalah, kita nih ngalamin kesedihan, tapi di situ sebetulnya Tuhan tuh juga udah nyiapin penetralnya gitu ya, udah nyiapin jawabannya. Jadi sebetulnya kalau aku lihat dari Dede gitu ya, dia itu bisa membesarkan hal-hal yang kecil gitu. Jadinya kayak tadi ya, ketika ada masalah, tapi itu dia bisa melihat hal lain, itu diolah di otaknya Dede bisa jadi sesuatu hal tuh yang positif gitu. Padahal ada juga orang kan kadang kalau misalnya kita lagi sedih, kita lihat orang lain yang lagi terpuruk, kita bisa sampai ke bawah tuh energinya. Jadi
ikut sedih gitu. Tapi kalau Dede ini nggak, justru hal tersebut sama Dede tuh bisa diproses, akhirnya tuh Dede melihat itu sebagai suatu motivasi, jadi kekuatan, akhirnya muncul dari dalam dirinya Dede gitu. Itu suatu hal yang keren ya, dan tentunya kayak gitu tuh pasti butuh latihan, nggak mungkin langsung instan. Waduh. Kayaknya kalau Dede ini kayaknya emang udah terbiasa ya melihat sesuatu hal sekecil apapun tuh tetap digedein positifnya gitu ya. Itu sih modal ya, maksudnya kayak orang tua Dede tuh selalu bilang bersyukur aja lah, kita nggak boleh zolim sama orang, kita nggak boleh jahat sama orang. Intinya kalau kita selalu positif kan, apapun yang kita jalani, apapun yang kita jalankan, yang kita hadapi ini pasti akan mudah aja gitu prosesnya. Akan tiba-tiba pas begitu kita ada di posisi yang sangat nikmat, ngelihat ke belakangnya itu, oh iya ya kita pernah ngerasain hal itu ya gitu. Gimana ya caranya waktu itu penyelesaiannya? Oh begini ya, oh berarti artinya apapun ke depannya yang lebih besar lagi yang akan kita hadapi, ya insya Allah kita akan bisa juga gitu menyelesaikannya gitu sih, Ci. Keren. Nah terakhir nih Dede, ada nggak sih yang pengen disampaikan ke mama-mama sekalian gitu ya, terkait hari ini kan Hari Ibu? Selamat Hari Ibu untuk seluruh mama-mama hebat, perempuan-perempuan hebat. Semoga perjuangan yang sudah dilakukan akan berbuah sesuatu yang manis, atau kebahagiaan, atau keindahan, dan tetap selalu semangat untuk terus menjadi ibu yang kuat, ibu yang hebat, atau perempuan yang hebat. Karena jangan pernah menyerah, kalau kata lagu Menyerah, jangan pernah menyerah, karena insya Allah ikhlas itu, kalau kita ikhlas akan ada kebahagiaan. Bukan begitu Bapak RB? Bapak Bilar semangat. Papa Bilar gimana, mau bilang nggak? Bapak Bilar, ini kan Hari Ibu nih, ada nggak sih yang mau disampaikan ke istrinya? Ya, kalau dari saya ingin mengucapkan secara general aja ya Ci ya. Oke, selamat Hari Ibu buat ibu saya, buat ibu anak saya, itu ini wanita hebat di sebelah saya nih. Semoga kalian bisa kalian harus percaya bahwa kalian adalah sesuatu yang hebat yang diciptakan Tuhan. Orang-orang hebat itu lahir dari kalian gitu. Nggak akan ada orang yang hebat kalau nggak ada